mulku wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'd. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan bahas salah satu teori syariah Islam yang barangkali jarang sekali disampaikan oleh para guru-guru, para ustadz, kaitannya dengan muamalah duniawiyah. Kaitannya dengan muamalah duniawiyah. Ini juga agar ilmu kita ini bertambah, ya, bahwa di antara isi dari syariat Islam itu, ya di dalamnya ada yang namanya mahdho dan ghairu mahdho. Ya, persoalan muamalah duniawiyah ini termasuk ghairu mahdho. Kalau kita buat perbandingan antara yang mahdho dan ghairu mahdho itu, antara yang mahdho dan ghairu mahdho itu perbandingannya 1:12. 1:12. Kita beribadah sholat 5 waktu itu 5 kali sehari itu kira-kira diukur, ya, itu kira-kira berapa lama? 5 kali kita sholat itu paling lama pinten jam? 1 jam gitu. Paling lama itu 1 jam. Itu 5 kali. Wis karo sunah. Tapi dalam hal kita itu mencari rezeki, nggak duit itu kira-kira berapa jam? Mulai isuk sampai bengi. Ya, 1:12. Nah, perkaranya begitu penting itu jarang kemudian tersampaikan. Seolah-olah dalam hal mencari rezeki itu tidak ada aturannya di dalam syariat. Padahal itu bagian dari yang diatur di dalam syariat. Nah, pagi hari ini Bapak sekalian, kita akan bahas tentang hal itu, dimulai dari al-bai'u, ya, dari jual beli. Saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah Syed Sabiq, ya. Ada subbab, kita bahas nanti kaitannya dengan bai' itu di setelah muqaddimah ini. Ada subbab tentang at-tabkir fi thalabi rezeki, berpagi-pagi hari di dalam mencari rezeki, ya. Jadi dalam hal mencari rezeki ini ada satu tuntunan, ya. Waktunya adalah pagi hari. Memulai aktivitas kita sebagai seorang muslim itu yang mestinya pagi hari. Dan pagi hari itu ada nilai kemanfaatan, keberkahan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam surat At-Takwir ayat 18 itu pagi hari dijadikan sumpah oleh Allah. Wasubhi idza tanafas. Dan demi waktu subuh idza tanafas, apabila ia menyingsing. Waktu subuh dijadikan sumpah oleh Allah itu bisa jadi satu karena penting, dan ada yang kedua adalah ada tanda-tanda bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Safra Al-Ghamidi, Rasulullah SAW mendikan Allahumma
barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi hari. Jadi pagi hari itu waktu yang sangat penting. Bahkan keberkahan pada pagi hari itu mencakup dua hal, fisik dan non fisik, material dan non material. Yang non material itu apa? Ya. Rasulullah ngendikan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh para pensyarah, raqatal fajri itu adalah salat qobliyah subuh. Ya. Jadi salat rawatibnya 2 rakaatnya. Apalagi kalau kita itu melaksanakan qiyamul lail, itu ada nilai keberkahannya lagi. Apa? Allah memberikan maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Maka sebagai seorang muslim, ya aktivitas kita itu dimulai dari apa? Fajar itu. Ya. Subuh atau sebelum fajar itu kita sudah bangun, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian ditambah witir misalnya. Lalu fajar subuh, ya, adzan dikumandangkan, ya, sebelum dimulainya sholat subuh kita melaksanakan sholat qobliyah, sholat rawatib 2 rakaat. Itu kata Rasulullah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ya. Ini berkaitan dengan doa Rasulullah, Allahumma ya Allah barik li ummati, berkailah untuk umatku fi bukuriha, pada pagi hari. Maka wong tua-tua riyen iki termasuk kula, ya bapak kula, ibu kula nika bar subuh iku aja sampai tidur. Nggak ngari edan gitu, saya nggak tahu apa bener apa tidur subuh itu nggak edan itu memang betul, tapi memang dadi nglinjeng ya. Jadi sakit kepala gitu. Atau bar asara. Ya, padahal itu sebenarnya waktu yang fresh, ya, untuk bisa gunakan untuk belajar, ya. Ini berkaitan dengan keberkahan pada pagi hari. Secara fisik, ya jelas orang yang misalnya berdagang pagi-pagi hari, dia sudah menjual dagangannya di pasar misalnya, pangkalan burung podo telangi, konce burung podo apa, pembeli, sudah ada pembelinya, ya, ini justru akan menambah harta mereka. Sakhr al-Ghamidi yang apa namanya meriwayatkan hadis ini, ya, ketika Rasulullah SAW, kata Sakhr al-Ghamidi ini, mengirim tentara ba'asa sariyatan au jaisan, ketika mengirim tentara ba'asahum awalun hari, Rasulullah itu biasa mengirim pada pagi hari, ya, pagi-pagi sudah dikirim tentara kalau pas mau perang. Bahkan Sakhr al-Ghamidi ini, ya, Sakhr al-Ghamidi ini rajulan tajiran, seorang pedagang. Jadi yang meriwayatkan hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriya itu Sakhr al-Ghamidi namanya itu, dia seorang pedagang, ya, dan mengamalkan hadis ini. Maka Sakhr al-Ghamidi ini setiap kali membuka dagangannya, mengirim dagangannya, itu juga dimulai pada awalun nahar, pada permulaan siang. Fa'asara wa kasra maluhu, maka dampaknya apa? Hartanya menjadi banyak, ya. Jadi seorang pedagang pagi-pagi sudah buka dagangannya, ya, maka itu bisa mendapatkan keberkahan dari sisi fisiknya. Ini kaitannya dengan anjuran di dalam mencari rezeki, fi thalabur rezeki itu
pada pagi hari. Termasuk dalam hal aktivitas kita ini dimulai pagi hari. Ada keberkahan. Ya. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan di dalam diri kita, baik secara material maupun non material. Ya, secara non material tadi, ya kita melaksanakan 2 rakaat fajar, yaitu salat rawatib saja itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita melaksanakan atau bangun aktivitas kita dimulai dari sebelum fajar, kita udah bangun, kalau subuhnya jam 4:30, jam 4 kita bangun, itu kita masih bisa melaksanakan qiyamul lail sampai 11 rakaat. Apalagi kita bangunnya jam 3:30. Itu Allah menjanjikan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Oleh kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian dari at-tabkir fi talabil rizq. Ya, memulai aktivitas itu pada pagi hari sehingga di pagi hari itulah ada keberkahan. Allahumma, doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini sebab yang pertama. Anjuran di dalam mencari rezeki itu pada pagi hari. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah apa? Al-kasbu al-halal. Mencari yang halal. Nah, ini penting kita pelajari, Bapak sekalian. Ada 4 perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, wa an umrihi fi ma'afna. Umur itu digunakan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmi fi ma fa'alu. Ilmu, ya, yang sudah kita pelajari ini sudah kita manfaatkan untuk kebaikan atau justru ilmu itu hanya untuk apa? Gawe nggoroi. Kemudian yang ketiga, wa an malihi. Ya, ini tentang harta. Harta itu ada 2 pertanyaan, ada 2 pertanggungjawaban di hadapan Allah. 1, aina iktasabahu, bagaimana cara mendapatkan. Cara mendapatkan harta yang kita miliki itu piye carane? Apakah dengan cara-cara menipu, ya, dengan cara-cara suap, dengan cara maisir, judi, atau dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, pertanggungjawaban kita tentang harta. Kalau sudah kita kumpulkan harta, wa fi ma anfaqahu bi, terus harta itu dienggo ngopo? Nggo sedekah, nggo infak. Sudahkah kewajiban harta sudah kita tunaikan, ataukah harta itu tidak kita gunakan apa-apa? Ya. Ini pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal harta itu ada 2 itu. Piye carane golek duit, dan nek wis entuk dienggo ngopo. Dalam hal harta ini, dalam hal harta ada 3 hal yang menyebabkan harta itu menjadi haram hukumnya. Harta yang kita dapatkan itu menjadi haram hukumnya. 1, kalau sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pedagang, objek harta, objek dagangannya ini adalah secara zat sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adol babi, adol minuman keras, adol judi, pokoknya yang sudah diharamkan secara zat. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ya. Secara zat sudah diharamkan oleh Allah, maka Allah juga mengharamkan semuanya, menjualnya, memproduksinya, termasuk harganya itu menjadi haram. Ya. Itu haram dari sisi zatnya.
secara objek adalah haram hukum. Yang kedua, secara zatnya itu dibolehkan dalam syariat. Dengan adol beras, ya, adol HP, adol kurma dan macam-macamnya. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, itu dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Ya, dari haramnya itu karena ada unsur yang lainnya. Apa unsurnya? Misalnya ada unsur tadlis misalnya. Tadlis itu penipuan. Ya. Tadlis ini hanya satu pihak yang tahu, yaitu siapa? Pedagang. Satu contoh misalnya, ngapunten misalnya ada yang jualan HP, counter HP second misalnya. Ya, HP ini sebenarnya sudah dibongkar, wis diganti komponen-komponennya, tetapi si penjual mengatakan ini saya asli, harganya sekian. Ya. Maka menjual demikian ini, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari cara menjual seperti ini, maka haram hukumnya. Dicari dengan cara-cara tadlis atau menipu. Ya. Atau menyembunyikan aib, kecacatan dari barang. Ya, ini salah ini barang ini. Padahal ya wis ditambal, wis dimacem-macem. Maka kata Rasulullah, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu umat kami, maka dia bukan bagian dari umatku. Ya. Haram karena sebab yang lain. Ya. Ada lagi misalnya karena maisir, judi. Maisir ini banyak bentuknya, Bapak. Gitu, orang mau main nopo ngangge nopo remi, nopo nganggo nopo sing bener-bener rangka apa gaple, terus nganggo kultuk nika nopo. Ya. Enggak hanya itu. Sekarang permainan apapun tuh bisa menjadi judi. Mancing itu bisa jadi judi. Mancing. Unsur judi niku ada 3, Bapak-bapak. 1, ada permainannya. Jelas permainannya adalah mancing. Oke. Yang kedua, ono urunan. Oke. Misalnya wong 10, urunan 100 1 juta. Oke. Sing 500 nggo tuku iwake, gitu, nggo nebas dikune. Sing 500 nggo hadiah. Engko ono maskot. Nggih. Ono ikan yang menjadi maskot. Nek oleh itu berarti dia mendapatkan uang 500. Kemudian yang ketiga, sing menang mendapatkan. Sing oleh maskot itu mendapatkan semuanya. Itu judi itu. Kalau salah satu unsur itu ada di dalam permainan itu judi. Jadi tidak hanya main remi dan sebagainya. Sekarang judi itu berbagai macam. Ya, sepak bola ya sudah judi. Semuanya bisa. 3 unsur ini perhatikan, ya. Kalau ini ada berarti itu judi. Ya. Maisir. Ya. Kemudian ada lagi misalnya haram karena ada unsur yang lain apa? Karena ada unsur riba misalnya. Ya, riba itu tambahan. Tidak semua tambahan itu menjadi riba. Karena jual beli itu mesti ada tambahannya sebagai keuntungan. Ya. Jadi sedikit saya akan sampaikan kaitan riba ini. Tambahan yang dipersyaratkan di dalam hutang piutang. Dalam hutang piutang itu yang disebut dengan riba. Itu tambahan yang dipersyaratkan di dalam hutang piutang. Ya, satu contoh misalnya, si A berutang kepada si B. Kemudian si A mensyaratkan kepada si B, misalnya utangnya 1 juta. Ya, jadi si A berutang kepada B, yang B ini yang mengutangi yang mensyaratkan. Nek balik nih ditambahi 1 juta 300, maka itu riba. Ya. Yang kedua,
Yang mensyaratkan itu yang berhutang. Kalau tadi yang ngutangi, yang mensyaratkan nek balekke tambahi. Yang kedua ini sing mensyaratkan akan memberikan tambahan itu sing ngutang. Utangnya 1 juta, engkau nek balekno tak tambahi 200, 1 juta 200, itu juga riba. Atau tidak mengatakan apapun tambahannya, hanya isyarat padha karo biasane wae. Gitu. Padha karo biasane wae ku nek wong ngutangi mesti ana tambahane. Ya, itu juga termasuk riba. Ya. Jadi ini haramnya transaksi, haramnya harta kita itu karena ada unsur yang lainnya. Ya. Objeknya halal, cara mendapatkannya dengan cara yang haram, hasilnya haram. Oke. Objeknya halal, sesuatu yang boleh, cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka hasilnya haram. Atau yang kedua, objeknya itu haram, zatnya sudah haram, cara mendapatkan dengan cara yang dibolehkan oleh syara, dijual dengan cara yang baik tanpa dibukti ada aibnya, hasilnya haram. Apalagi barang yang wis haram, cara mendapatkannya dengan cara yang haram, hasilnya haram murakkab. Ya. Nah, yang kita harapkan Bapak-bapak, dari harta yang kita miliki, yang kita gunakan untuk memberi makan anak dan istri kita, keluarga kita itu dari harta yang halal, baik dari sisi zatnya maupun cara mendapatkannya. Maka di dalam anjuran ini al-kasbul halali, mencari yang halal ini, di dalam satu riwayat an Ali karamallahu wajha, dari Ali semoga Allah memberikan kemuliaan wajahnya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbu ayyara abdahu. Allah itu senang melihat hambanya yas'a fi talabil halal, yang berusaha di dalam mencari yang halal. Rawahu at-Tabrani wa Dailami. Jadi Allah itu senang melihat hambanya itu dalam hal berusaha mencari rezeki itu dengan cara yang halal, cara yang dibenarkan oleh syariat. Ini kita harus hati-hati ya, karena kalau sudah haram ya sudah haram itu dampaknya ini panjang. Ya. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat, sarung, baju, yang kita mendapatkan sarung baju itu dalam hal mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah kita? Ya. Doa yang kita panjatkan, ya, kalau kemudian kita masukkan sesuatu yang haram di mulut kita, bagaimana mungkin doa kita itu akan diijabah oleh Allah? Maka kata Rasulullah, atib mat'amaka takun mustajabun dakwati. Perbaiki tempat makan. Tempat makan itu bukan piringi, bukan meja, tapi apa? Niki loh, yang masuk ke mulut kita itu yang kita perbaiki, maka doamu akan diijabah. Artinya apa? Kalau yang masuk ke mulut kita saat yang haram, bagaimana mungkin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak, inilah pentingnya kita belajar ya, bahwa dalam bab mencari rezeki, mencari harta itu ada aturannya. Ya, orang itu sekarepe dhewe, asing penting kan ya oleh bati. Ya. Bahkan terus duwe ukara wong gila sing haram wae angel apa meneh sing kalah ini malah repot lagi. Ya. Justru yang halal walaupun berat itulah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada seorang sahabat yang pekerjaannya itu niki meteli kayu niku. Ya, ngangge capak. Sampai tangannya itu pecah-pecah, kena panas. Kemudian Rasulullah mencium tangan ini dan mengangkat. Inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pekerjaannya berat, ya, tetapi sesuatu yang halal, dibolehkan secara syara. Walaupun berat, justru disitulah nilainya dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ini memotivasi kita agar di dalam melaksanakan pekerjaan mencari rezeki, ya apapun ya itu harus dicari dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara. Maka di dalam riwayat ini Allah itu senang. Innallaha ta'ala yuhibbu ayyara abdahu yas'a fi talabil halal. Allah itu senang melihat hambanya itu berusaha di dalam mencari yang halal. Pokoknya Allah wis seneng karo hamba itu. Ora sanjaluk hamba itu wis dikai ide. Karena wis saking senengnya hamba, Allah dengan hambanya itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain wa an Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Rawahu at-Tabrani. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Ini tuntunan dari Rasulullah SAW di dalam mencari rezeki. Termasuk dalam riwayat yang lain wa an Rafi bin Khadij an-Nauqila, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul kasbi atyab, apa pekerjaan yang paling baik itu? Qala Rasulullah dawuh amalul mar'i biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri, produksi. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur itu adalah apa? Jual beli yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Ya, tidak mencampur barang yang baik dan barang yang buruk. Tidak nutupi kecacatan barang tersebut. Ya, ini termasuk bai'un mabrurun, jual beli yang mabrur. Ini sebab yang kedua, anjuran di dalam mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh syara. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau sudah haram hukumnya di dalam mencari rezeki ini, dampaknya itu panjang bagi kita. Doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hijab, amalan kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam hal mencari rezeki. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Ya. Di antara yang tadi, ya haramnya karena ada unsur yang lainnya itu, ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, haramnya transaksi itu karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Ya, tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Jual beli itu rukunnya apa? Harus ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga. Ya. Kalau orang jual beli nggak ada barangnya, maka jelas jual beli itu termasuk tidak sah. Ya. Lalu muncul pertanyaan, online itu, online itu karena barangnya, ya. Online itu barangnya mengenai marketplace, mengenai komputer. Ya. Boleh apa tidak itu? Ya, online. Nah, itu termasuk yang dibolehkan. Ya, asalkan pihak penjual itu benar-benar memang dia akan mendatangkan barang itu kepada pihak pembelinya. Karena sekarang juga banyak online yang menjadi penipu, kan gitu ya. Kalau asalkan pihak penjual itu memastikan barangnya itu akan datang. Yang kedua, harus ada disclaimer-nya. Barang yang sampai itu jika tidak sesuai dengan gambar boleh kembali, misalnya gitu. Nah, itu sesuai syariat ini. Wong kadang berita-berita ini barangnya ning gambar ketoke apik, barang teko kok dadi elek. Ya, harus ada disclaimer-nya begitu. Itu yang namanya khiyar. Nanti kita akan bahas tentang khiyar itu. Ya, jika barang tidak sama dengan yang ada di gambar, maka boleh dikembalikan atau tidak jadi jual beli. Kenapa?
Karena kalau itu terjadi namanya bai'ul gharar, tidak jelas barangnya. Ya, itu bisa menyebabkan haramnya apa yang kita dapatkan. Ini al-kasbu al-halal, ya, mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, ya, wujubul ilmi bi ahkamil bai' wasyira. Wajibnya mengilmui hukum-hukum jual beli. Ya. Ini penting sekali Bapak-bapak sekalian, agar apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu memang ada ilmunya. Ya. Sebagai seorang pedagang, ngurangi timbangan itu mungkin kan dua hal. Burung ngerti hukumnya, apa ngerti tapi jarak, kira-kira gitu. Ya. Kalau nggak ngerti kan nggak ada hukumnya, orang ngerti. Ya. Tapi nek misalnya, wah tadi ngerti ya melu ngaji ya, malah nggak bisa. Orang ngerti kan hukumnya, seolah-olah itu benar tidak. Justru dengan kita mengkaji, mempelajari itu jadi ngerti, maka terselamatkan kita. Mau menuntut ilmu itu nggak wajib hukumnya. Ya. Jadi justru dengan kita mengerti itu kita menyelamatkan diri kita. Ya. Jadi dengan kita memahami hukum-hukumnya, maka kita terselamatkan dari hal yang diharamkan di dalam syariat. Dalam satu kesempatan, Umar bin Khattab, ya, berkeliling pasar. Kana yatufu bisuk wa yadribu ba'du tujari bidurati. Ya, Umar ini seorang pemimpin sing biasa sidak. Ya. Sampai dalam satu riwayat Umar itu pernah mengangkat gandum sendiri karena melihat rakyatnya itu nampak masak, ya, kayak batu karena anaknya terus menangis. Ya. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahkan dalam hal apa? Bagaimana agar pendapatan rakyatnya ini bukan dari cara-cara yang diharamkan, sampai sedemikian rupanya Umar itu mengontrol, ya, tentang hal itu. Maka diriwayatkan Umar itu berkeliling pasar. Yatufu bisuk, berkeliling pasar, wa yadribu ba'du tujari bidurati. Kemudian memukul sebagian pedagang itu dengan tongkatnya. Kenapa memukul? Umar tahu ini ada pedagang yang menyambarkan kurma baik dengan kurma yang jelek, kurma kering dengan kurma basah, mengurangi timbang. Lalu kemudian Umar mengatakan begini, la yabi fi suqina illa man yaqah wa illa akalur riba sya'a am'ata. Tidak boleh berjual beli di pasar kami, ya, kecuali yang memahami hukum-hukum muamalah. Jadi zaman Umar bin Khattab itu para pedagang itu di training terlebih dahulu, ya. Selagi dia belum paham hukum-hukum muamalah tentang halal dan haramnya, boleh dan nggak bolehnya, nggak boleh berjualan. Ini dalam rangka menjaga harta umat rakyatnya itu jangan sampai dicari dengan cara-cara yang haram. Dijaga betul itu. Di training dulu, ya. Dan bagaimana keluarganya itu? Pakai Baitul Mal. Selama training itu kan nggak jualan itu. Ya, keluarganya, ya, dibantu dengan Baitul Mal. Begitu sudah paham hukum-hukumnya, mengurangi timbangan nggak boleh, menutup aib atau cacat barang tidak boleh, mencampur barang baik dan barang yang buruk tidak boleh. Setelah memahami hukum-hukum itu, baru kemudian diperbolehkan untuk berjualan. Kalau tidak, ya pasti dia akan makan riba, sunang apa tidak. Ya. Kalau dia tidak paham, maka dia akan menzalimi orang lain. La tadlimuna wala tulimun, tidak boleh menzalimi diri sendiri dan tidak boleh menzalimi orang
Ini ketentuan-ketentuan Allah di dalam bab mencari rezeki. Ya, harus paham. Ya. Termasuk yang petani, tidak hanya pedagang. Okay. Akhwal, keadaan yang setiap saat kita itu melakukannya itu wajib diilmui. Bapak-bapak, kita semua ini melaksanakan sholat, setiap hari sholat. Maka kita wajib mengilmui bab sholat, termasuk bab toharoh bandingane. Piye cara wudu? Ya, kaifiyatul wudu'in nabi, tata cara wudu nabi seperti apa? Ya, hikmahnya wudu seperti apa? Termasuk sholat, kaifiyatul sholatin nabi, ya, tata cara sholat nabi itu seperti apa? Harus kita ilmui, ya. Ora perlu belajar haji sik wong urung aja kaji. Ya. Begitu waktunya haji, kita belajar haji. Ya. Termasuk kita ini mau puasa besok ini April. Itu wajib kita mengilmui. Jadi ini mumpung masih ada kesempatan berapa hari? 15 hari nggih. 14 hari. Bapak mumpung ada kesempatan dipelajari itu ilmu tentang puasa, ya, fadhailus shiyam, keutamaan puasa itu apa, supaya kita ada motivasi untuk melakukan dengan kesungguhan. Hikmah puasa itu apa, ya. Kemudian ahkamus shiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa yang membatalkan dan tidak membatalkan itu apa. Yang membatalkan, yang dibolehkan membatalkan dia harus mengqadha itu siapa? Yang dibolehkan membatalkan dia hanya membayar fidyah saja itu siapa saja orangnya? Itu harus kita pelajari itu. Jadi setiap akhwal, ya, keadaan yang setiap saat akan kita lakukan wajib kita ilmui. Termasuk ilmu tentang pedagang, nih pedagang. Nih petani ya ilmu tentang pertanian, ya. Ini supaya apa? Ya supaya aktivitas yang kita kerjakan itu orang mengasal waton, tapi memang didasari dengan ilmu. Termasuk perdagangan ini, karena ini menyangkut apa yang akan kita dapatkan. Ada pertanggungjawaban. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, dengan cara yang dibenarkan oleh syariah atau yang dilarang oleh syariat. Maka Umar bin Khattab itu, ya, tegas sekali, la yabi fi suqina, tidak boleh jualan di pasar kami ila man yaqau, kecuali yang memahami hukum-hukum muamalah. Bahkan ada pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, manit tajara bi ghairi fiqhin, siapa yang berniaga yang tidak memahami hukum-hukum muamalah, faqad irtatoma berriba, sumartatoma, sampai 3 kali Ali mengucapkan seperti itu. Siapa yang berniaga yang tidak paham hukum-hukum muamalah, maka pasti ia akan terjerumus ke dalam riba. Pasti akan sampai 3 kali. Ya. Maka disinilah Bapak sekalian pentingnya kita belajar. Karena tadi saya katakan perbandingan antara ibadah kita sehari 5 kali itu dengan kita gilek rezeki itu bandingannya 1:12. Ya, 1:12. Ya, harus kita pelajari. Ya, harta yang kita dapatkan kita gunakan untuk keluarga kita, untuk membeli baju kita, kemudian gunakan sholat, untuk kita gunakan untuk daftar haji. Kalau itu dicari dengan cara yang haram, bagaimana mungkin ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini pentingnya kemudian pada pagi hari ini kita belajar tentang bab muamalah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sabiq, banyaknya kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari bab muamalah dan melupakan dari sisi ini, lalu la yubaluna bi aklil haram, lalu mereka tidak peduli, ya, tidak peduli memakan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa
mata. Tidak peduli mereka, sementing ya waras. Piye carane dengan cara yang halal atau yang haram pokoknya oleh duit. Ya, mereka nggak peduli. Kenapa? Karena mungkin dia tidak memahami, ya, mengabaikan mempelajari tentang bab muamalah ini, padahal itu sesuatu yang sangat penting. Oke. Bahkan dalam hal belajar ini hadis yang sudah sangat terkenal. Qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu itu satu kewajiban atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini Bapak sekalian, hal-hal, ya, ini baru mukadimah, kita belum bahas masalah al-bai'nya. Ya, mengantar 3 hal tentang adab fi thalabil rezeki. Jadi berpagi-pagi hari di dalam mencari rezeki, kemudian anjuran untuk mencari sesuatu yang dihalalkan, dan kewajiban mengilmui atas apa yang kita kerjakan. Sebagai seorang pedagang wajib mengilmui bab hukum-hukum perdagangan agar apa yang kita peroleh, harta yang kita dapatkan itu benar-benar memang didapatkan dari cara yang dibenarkan oleh agama. Oke, pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada maknal bai'. Baik, saya kira itu. Ada yang mau didiskusikan? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Jadi kaitannya dengan koperasi. Indonesia ini kan mengakomodir setiap kepentingan rakyatnya. Undang-undang koperasi itu memang tidak mengatur tentang hal itu, tetapi di dalam Perpres termasuk undang-undang Cipta Kerja itu, ya, lalu kemudian ada peraturan pemerintah, ya, itu mengatur tentang operasional koperasi yang berbasis syariah dan tidak berbasis syariah. Termasuk di dalam hal undang-undang perbankan juga ada 2, operasional yang berbasis syariah dengan yang tidak berbasis syariah. Ya, dalam konteks hal ini kita harus punya semacam satu keyakinan, ya, bahwa ketentuan-ketentuan di dalam hal muamalah ini, ya, mestinya kita mengacu kepada prinsip-prinsip yang kita penuhi syariah, termasuk di dalamnya ada lembaga keuangan. Ini pertama, ya. Jadi negara itu sudah memberikan pilihan, sing mau prinsip syariah ya ono, sing ora ya silakan. Tetapi kita sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa seluruh ketentuan hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah bab tentang bagaimana cara mendapatkan harta tadi itu, ya. Jadi Islam itu kan tidak hanya din, tetapi dia sebagai sistem, ya, keuangan itu juga diatur di dalam syariah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, memang kemudian ini harus saya sampaikan, Tarjih Muhammadiyah itu tahun 86 kalau nggak salah itu pernah membuat fatwa di Malang, ya, yang bunyi fatwanya tambahan di dalam koperasi itu dianggap tidak termasuk riba. Kenapa katanya? Ini fatwanya. Karena tambahan itu akan kembali kepada
anggota itu sendiri. Semakin banyak anggota koperasi itu hutang, maka semakin banyak SHU yang didapat. Itu prinsipnya gitu ya Pak. Tetapi fatwa itu sebenarnya sudah coba dikaji lagi oleh Tarjih. Dikaji lagi karena sudah tidak sesuai dengan semangat pengembangan ekonomi syariah yang bebas riba. Ya. Sehingga sampai saat ini saya belum tahu hasilnya, tetapi pernah ada fatwa tentang hal itu. Saya berpendapat ya, apakah dia koperasi atau apapun, kalau sudah menggunakan kata-kata hutang kemudian dia menimbulkan satu tambahan ziyadah, maka itu jelas termasuk riba. Termasuk di dalamnya adalah koperasi. Ya, karena acuannya adalah jelas koperasi yang berprinsip syariah, maka ketentuannya sudah jelas ada. Ya, koperasi yang tidak berprinsip syariah ya sudah ada. Tapi kita sebagai seorang muslim memang kita harus punya satu keyakinan yang sangat kuat, ya kita harus menjalankan seluruh proses ekonomi itu dengan sesuai dengan syariah. Kemudian apakah yang memakai berdampakkah ya terhadap orang yang memakai nama kita padahal kita nggak memakai? Ya ini kan persoalan apa gitu. Jadi pertanggungjawaban ya, kita ini kan bahasanya menolong kira-kira gitu ya, nolong orang yang mau meminjam sesuatu ya, tetapi secara hukum jelas apa kalau dalam ungkapan itu yang dimaksud hukum itu adalah apa? Maqasid wal ma'an. Tujuan kita minjam itu sebenarnya bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Sehingga dengan mengacu kepada kaidah itu ya bisa jadi Bapak tidak termasuk yang terkena dalam konteks hal itu ya. Tetapi saya kira perlu juga disosialisasikan tentang bagaimana ada perubahan koperasi. Saya pernah ngisi di pusat statistik itu ya, Wonosobo, ada keinginan untuk berubah menjadi koperasi syariah. Ya, saya diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana prinsip syariah ya, karena memang acuan di dalam aturan kita itu memang dibagi dua, ada yang prinsip syariah dan prinsip yang tidak syariah. Saya tegaskan sebagai seorang muslim, udkhulu fisilmi kafah ya, masuklah Islam secara keseluruhan, sehingga dalam konteks keuangan pun saya harus memastikan seluruhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Oke, gitu nggih Bapak. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam. Kenapa? Oh, okay. Ya. Apakah mengambil keuntungan besar itu dilarang atau tidak? Itu nggih sebenarnya. Ya. Ada satu kaidah itu begini, al aslu fil istirbah al khuriyah al masru. Hukum dasar di dalam hal mencari keuntungan itu al khuriyah, bebas. Al masru ya, asalkan sesuai dengan syariah. Maksudnya apa? Ya ora nutupi kecacatan, ya ora menipu, nek barangnya apik ngomong panjenengan apik. Nek barangnya ana cacate walaupun mung saithik, jual saithik itu tetap sampaikan. Ya tidak ada ketentuannya Bapak. Ya, pokoknya barang-barang antik ya, barang antik itu keuntungannya bisa sampai berkali-kali lipat niku. Ya, kita lihat barang misalnya nek nggak ngerti paling ya Arab gitu, tak tuku paling ya mung 50.000 lah. Tapi bagi yang ngerti iso naware 1 juta. Karena dia ngerti barang antik. Padahal itu ya mung 50.000 selesai. Jadi nggak apa-apa Bapak. Ya, di dalam hal mencari harta. Cuma masalahnya kan payu kok ora. Kira-kira gitu. Ya, wong koncoe
adole rata-rata misalnya 500.000 kok didol sampai 1 juta lebih misalnya, payu apa kan dalam jualan itu yang penting kan turnovernya itu tinggi walaupun keuntungannya sedikit, daripada ngambil keuntungannya langsung besar tapi sing tuku mung saiki kan lebih baik keuntungannya kecil tetapi proses ininya menjadi banyak. Tapi intinya di dalam hal mengambil keuntungan itu diperbolehkan. Ada seorang sahabat itu diminta oleh Rasulullah SAW untuk membeli kambing satu, dikasih 1 dinar. 1 dinar kon tuku kambing siji. Tetapi sahabat ini karena pinter ngenyang gitu ya, oleh loro. Lalu kemudian di bawah 2 kambing itu, di tengah jalan ada orang yang beli 1, dijual berapa? 1 dinar. Berapa keuntungannya? 100%. Ya. Rasulullah mendoakan Allahumma barik, ya Allah berkahilah dia. Ya. Jadi nggak apa-apa, Bapak, dalam hal mengambil keuntungan itu bebas, asalkan tadi masyru' disyariatkan itu apa? Tidak menipu, tidak menutupi aib cacatnya. Barangnya elek yang ngomong elek, barang KW yang ngomong KW, ini original ya original. Ya, sampaikan apa adanya. Ya, dan nggak boleh kemudian banding-bandingin dengan penjual yang lainnya. Kok niku elek-elek misalnya gitu, nggak usah. Ya, jadi tidak boleh mencelah ya saudara lainnya dalam berdagang. Ya kita dalam sampaikan yang baik, ini baik. Kalau ada cacat, ada saidi misalnya gitu. Ya, gitu nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Napa? Burung. Nggih. Nggih. Rumah. Di sana itu enggak bunyi seperti itu. Ya karena enggak bunyi pertama. Ya kan kedua mungkin bunyinya beda. Karena dia mungkin pasif dulu mungkin. Nggih. Ya. Kata satu komplain. Nah ini kok bunyinya seperti ini ya? Karena di situ sudah ada akar yang sudah bunyinya dan menurut saya sudah halal karena pada waktu saya ngomong jual sendiri, pada waktu di kantor jual sendiri dia juga mantep setelah pulang setelah jual dari komplain itu Oke. Jadi ini transaksi jual beli burung ya. Jadi yang paling penting dalam transaksi itu kan satu ada penjual pembeli, ada barang, ada harga ya. Kemudian persoalan burungnya ini bisa ngoceh apa tidak itu kan bagian dari ketentuan-ketentuan yang lainnya ya. Kalau 4 rukun ini sudah ada maka itu sudah sah hukumnya ya. Jadi persoalan ini, tapi yang pasti burung ngoceh apa tidak itu kan sekarang kan ada juga sing nganggo napa sing dodol nganggo itu loh, padahal sing ngoceh itu wonge ya kan itu, asalkan nggak seperti itu Mas ya itu berarti nggoroi ya kan Ustaz. Nah, yang harus sampean terapkan itu begini Mas. Di dalam syariah itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkan. Di situ ada yang disebut dengan khiyarus syarti. Khiyar syarat. Ya. Jadi khiyar itu ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar tadli. Nah, khiyar syarat itu begini ya, misalnya jenengan sudah deal nih transaksinya ini ya, jual belinya sudah selesai, tapi pihak pembeli ya atau sampean menyatakan wis gowo sik ning omah, engko nek rong dina ora muni gowo mrene tak balno duitmu, itu namanya khiyar syarat. Begitu sudah sampai 3 hari berarti sudah sah jual belinya. Oke?
Jadi kalau misalnya sampean mensyaratkan nek rong dino iki kok ora muni ya burung iki digo balik mrene duitmu tak ijol. Tapi kalau udah batasnya sampai 3 hari kok ora teko-teko mana, berarti sudah dianggap sah. Nah itu namanya khiyar syarat. Ya apa-apa kalau gitu mas. Nah yang paham hukum amal itu mesti melaksanakan itu. Ya jenengan misalnya sebagai penjual, ya jenengan kan sudah menyampaikan nih, ini burung ini wis ngoceh gini gitu ya. Dan kenyataannya pembeli ketika mau membeli juga sudah menyaksikan sendiri. Begitu sampai di rumah ternyata sedinonya kok ora muni blas. Dadi bisu burungnya iki. Ya, maka sampean gawe syarat itu, Mas. Namanya khiyar syarat. Wis tak kei waktu rong dina, nek rong dina iki kok burungku iki sing sampean tuku iki kok ora muni babar blas, sampean go mrene, engko duitmu tak balikno. Tapi nek wis melebihi dari 2 hari, 3 hari misalnya, maka sudah dianggap sah. Sudah selesainya transaksi jual beli itu. Itu mas namanya khiyar syarat. Ya kan? Khiyar syarat itu berlaku baik untuk penjual atau pembeli. Kalau khiyar aib itu berlakunya hanya untuk pembeli saja karena ada cacat. Mungkin saja pihak penjual tidak tahu ono cacate, tapi begitu dibawa kok ono cacate. Itu hanya pembeli. Kalau khiyar majelis itu misalnya begini. Saya membeli HP sudah di depan konter. Harganya 1 juta deal, uang sudah saya sampaikan, HP sudah saya beli. Tapi aku mikir, wah aku jenis butuh yang liya ngopo tuku HP. Masih dalam majelis itu, maka saya, Mas aku rasa tuku lah, tak balik ke. Itu boleh, asalkan masih di dalam satu majelis. Nah pihak penjual nek paham hukum muamalah yang penting ngerti. Tapi kalau saya sudah keluar dari majelis itu, maka sudah nggak boleh saya kembalikan HP itu. Itu namanya khiyar majelis. Nah, online itu mestinya harus ada khiyar kayak begitu, ada disclaimer-nya. Barang yang tidak sesuai dengan atau kalau ada cacatnya misalnya, maka boleh dikembalikan. Uang nopo nih kirimannya yang nanggung pihak perusahaan misalnya. Itu harus ada disclaimer-nya gitu. Itu kalau misalnya toko-toko online itu. Ya misalnya mungkin pihak penjualnya online itu nggak tahu kalau barangnya ada cacatnya, tapi begitu sampai ternyata bolong, maka itu hak penuh pembeli, dia harus mengembalikannya. Nah ini kalau penjualnya paham hukum muamalah mesti mau nih, nggak boleh nih, ya gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini pentingnya dalam konteks kita belajar pada pagi hari ini supaya kita memahami bahwa ada ketentuan-ketentuan di dalam transaksi itu sehingga harta yang diperoleh itu menjadi harta yang dibenarkan oleh syarat. Itu ya Mas ya. Jadi buat syarat namanya khiyar syarat. Ya, misalnya nek ora suwe ya rong dina wae lah. Hari ini membeli, ya kan? Nek sedina apa rong dina kok ora muni balekno ning kene. Nek melebihi dari 2 hari berarti udah deal ya. Enggak akan saya kembalikan. Nah, itu namanya khiyar syarat. Gitu nggih. Baik, saya kira itu nggih pun jam 6 mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Ya pertemuan yang akan datang ini ke selaparan aja di Jumat yang terakhir ya bab muamalah ini ya ada manfaatnya dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.